Selamat malam sahabat punden sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sahabat punden sekalian, kemarin kita telah mengupload satu video acara baru kita, yaitu ijazah, dimana di video tersebut terdapat banyak sekali macam-macam reaksi dari para penonton channel kesayangan kita, sahabat punden. Ada yang merespon dengan baik, mengatakan bahwa acara kita yang baru ini membantu mereka untuk mencoba mempelajari ilmu-ilmu yang belum mereka tahu. Dan yang kedua adalah ada orang ataupun para penonton sahabat punden yang merasa bahwa kurang cocok dengan acara kita yang berjudul ijazah. Tapi saya tidak membahas antara cocok ataupun tidak cocok. Kami berterima kasih kepada sahabat punden sekalian yang menyaksikan, baik itu yang cocok dengan acara kita yang baru ataupun yang tidak cocok dengan acara kita yang baru itu. Karena menurut kami, ketika Anda merespon baik itu cocok ataupun tidak cocok, itu adalah hal yang sangat luar biasa ya Bu ya. Karena kenapa? Dari setiap komen para sahabat punden sekalian, kita bisa memperbaiki diri gitu. Tetapi pada acara ini, acara baru kita ini, acaranya namanya Gibah, kita akan membahas seseorang, bukan dari penonton sahabat punden ya tentunya, tapi dari orang yang dikenal oleh Empu Anggoro Kasih. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Tapi sebelum menyaksikan dan mendengarkan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dukung channel kami, sahabat punden. Oke teman-teman, menyambung lagi dengan cerita yang tadi yang saya akan coba suguhkan dengan Empu Anggoro Kasih. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Setelah Empu Anggoro Kasih syuting ataupun ngonten acara ijazah terbaru kemarin, itu ada seorang kenalan Empu Anggoro Kasih, katakanlah namanya siapa Bu enaknya? Mr. M. Mr. M. Nah, Mr. M ini seorang spiritual ya, spiritual, dan umurnya lebih tua Empu ya dari sampean ya. Lebih tua dari Empu. Dan ceritanya bisa diceritakan Bu, gimana kronologinya Bu? Biar Jadi ini Mas, Mr. M ini dulunya orang yang saya amat saya segani Mas. Orang yang menurut saya bisa jadi panutan saya ya. Dia berkata-kata apapun saya nggak pernah membantah Mas, karena sudah saya anggap sebagai guru saya. Tetapi kali ini pendapatnya sudah sangat jauh-jauh amat berbeda dengan saya Mas. Maka dari itu perlu saya luruskan. Bukan saya membandingkan antara orang Islam dan orang Jawa, bukan Mas. Ini hanya oknum-oknum dari Jawa Abangan ya. Nah, ini cluenya seperti itu teman-teman. Jadi ini Empu ya, ada kenalannya Empu, bisa dikatakan dianggap tetuanya Empu, yang ngomong tidak berkenan di hatinya Empu ya. Kalau boleh tahu dia ngomong apa Empu? Pertama, Mr. M ini bilang kepada saya, bilangnya kalau saya ini
bisa menipu masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mr. M ini ngomong tentang kalau merasa bahwa saya ini orang Jawa. Kalau kamu memang benar-benar orang Jawa, istilahnya kita tidak boleh mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ini pertemuannya di forum diskusi atau hanya ketemu biasa aja? Waktu itu di forum diskusi Mas. Waktu itu ada sebuah kumpulan Spiritual. iya spiritual waktu itu. Dia itu ngomongnya itu nggak tahu ada nada ada angin apa ya kok langsung ngomong-ngomong gitu seperti seperti tadi yang saya katakan. Kalau ngomong kamu kalau memang merasa bahwa kamu orang Jawa, saya itu paling nggak suka orang yang ngaku orang Jawa tapi masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah ada perbedaan dari orang Jawa dan orang Islam? Apakah hanya orang Islam yang boleh mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sedangkan orang Jawa tidak boleh? Gitu. Jadi ini gini teman-teman, kebanyakan orang spiritual itu gimana ya, kita juga tidak mengerti kenapa mereka ada oknum-oknum yang membenci umat Islam. Kita tidak tahu kenapa mereka membenci umat Islam. Dalam tanda kutip, mungkin yang pernah saya dengar dan saya pernah kan diskusi juga dengan orang-orang spiritual yang mengaku sebagai kejawen, mereka beberapa oknum kejawen ini, oknum loh ya, bukan semua loh ya, oknum ini benci ataupun anti terhadap umat Islam yang radikal katanya, yang ekstremis, yang berbau kebudayaan Arab. Mereka dianggap tidak menghargai dan juga dianggap mengimpor budaya dari luar negeri, tidak cinta dengan budaya Indonesia. Jadi mereka ini menganggap bahwa mereka itu telah terjajah oleh budaya Arab dan meninggalkan budaya-budaya Jawa. Kalau menurut saya sendiri gini, kita tidak boleh memukul rata Bu ya, tidak boleh memukul rata semua umat muslim itu seperti itu gitu loh. Ada banyak umat muslim yang tetap cinta dengan budaya Jawa, banyak umat muslim yang senang nguri-nguri budaya Jawa dan meramaikan lagi kebudayaan Jawa Bu ya. Benar. Karena gini teman-teman, kita berbudaya itu tujuannya apa? Otomatis kita di dalam hidup pasti pengen yang namanya bahagia, bener kan? Kepengin selamat. Itu inti dari tujuan kita berbudaya. Kita kepingin kenal dengan seseorang, bersaudara dengan seseorang. Suatu saat pasti ketika kita bersaudara dan banyak orang yang kita kenal, maka saudara kita semakin banyak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita selamat. Kenapa selamat? Karena kita nggak ada musuh. Kalau orang tidak ada musuh, maka mereka tidak akan terancam bahaya seperti orang yang mempunyai banyak musuh. Itu. Jadi kita luruskan dulu tujuan kita berkebudayaan itu seperti apa. Apakah kita berbudaya otomatis kita menyalahkan kamu, wah kurang Jawa kamu, kamu kurang mencintai leluhur, atau apakah seperti itu? Tentu saja tidak Bu ya. Menurut saya tidak Bu. Karena orang berbudaya itu pasti luhur budi pekertinya, pasti menganggap menjaga omongannya sebelum dia keluar. Apakah omongan ini menyakiti seseorang atau tidak? Karena kenapa? Kita tahu masyarakat Jawa itu sopan santun, selalu menjaga perasaan ya. Kalau misalnya dia melontarkan kata-kata yang bisa dikatakan menyakiti perasaan orang dan juga tidak mau melihat dulu gimana sih basicnya empu ini, atau seperti apa backgroundnya, seperti apa dan lain-lain, dan hantam kromo dia langsung ngomong masalah Islam dan lain-lain, anti kepada orang yang ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, otomatis kebudayaannya sebagai orang Jawa itu malah lebih dipertanyakan. Saya tidak
pernah ketemu ajaran Jawa untuk ini apa, bermusuhan dengan orang lain atau beragama dengan orang lain, gitu loh. Jadi di sini yang salah bukan orang Jawanya. Di sini saya tidak menyalahkan kebudayaan Jawa. Saya sendiri orang Jawa. Saya tidak menjustifikasi menyalahkan sebuah perkumpulan kejawen ataupun apa, tapi saya mengingatkan kepada Mr. M ya, Mr. M, jangan seperti itu Mr. M. Anda ini ngaku orang Jawa tapi tingkah laku Anda ini seperti itulah ya. Saya nggak mau ngomong terlalu kasar sebenarnya di sini teman-teman. Oke, gitu Bu. Jadi untuk ini Bu, Anda dianggap nipu tadi, bisa diceritakan seperti apa? Kalau menurut saya Mas ya, saya sendiri merasa bahwa saya ini nggak pernah merugikan orang lain ya, dalam membuat konten ini ya, dalam hal materi atau dalam hal moral saya nggak pernah menipu. Jadi kalau misalnya ada oknum-oknum yang bilang kalau konten saya ini menipu, dari segi mananya yang dibilang menipu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya yang paling amat membikin saya jadi terpancing emosi itu karena kata-kata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yang tidak boleh diucapkan kalau sama orang yang mengaku bahwa dirinya itu orang Jawa. Nah, sedangkan Kanjeng Sunan Kalijogo pun orang Jawa Mas. Iya. Dia itu yang menuntun kita dari segi moral dan perilaku ya. Kanjeng Sunan Kalijogo pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya kan. Terus Kanjeng Sunan Kalijogo pun juga meluncurkan sebuah jimat yang dinamakan jimat Kalimosodo ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Sunan Kalijogo pun percaya dengan itu. Loh, kenapa kalian oknum yang A, B, C ini kok malah menyimpang dari ajaran beliau? Iya. Ini yang saya sayangkan Mas. Iya. Yang buat saya amat kecewa ya sama si Mr. M ya. Nah, jadi gini teman-teman, kita selama membuat konten ini kami rasa kita tidak pernah merugikan siapapun gitu ya. Benar. Ya, karena kita bikin konten sendiri pun itu katakan kita kemarin membantu orang seperti mengusir makhluk gaib pengganggu yang ada di rumah ataupun di warung seseorang, kita pun tidak menarik uang Bu ya. Kita tidak ada uang. Kita memang murni kepingin membantu. Jadi makanya di dalam channel kami itu kita tidak pernah kalau misalnya ada orang minta tolong di komentar ataupun di Facebook kita tidak pernah meminta dana ataupun meminta uang dengan sejumlah tertentu. Kita tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang-orang yang yang membutuhkan keahliannya Empu Anggorokasi. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang Empu Anggorokasi benar kalau Mr. M menganggap kita merugikan seseorang ataupun yang lain, itu merugikannya di mana gitu. Kita juga ingin mengerti apakah benar kita selama membuat konten ini merugikan seseorang gitu Bu. Oke, mungkin itu pembahasan kita tidak pernah menganggap orang yang mengaku sebagai kejawen Bu ya, orang kejawen, orang abangan itu sebagai musuh, malah kita menganggap mereka sebagai sahabat karena sama-sama menguri-nguri budaya Jawa. Tetapi di sini saya mohon maaf kepada Mr. M, mohon dijaga ucapannya, mohon dijaga kata-katanya, jangan sampai pernah ada kata-kata yang bisa memprovokasi antara umat Islam dan umat Islam dan para kejawen ya, pencinta kejawen. Jadi kita sendiri
ini sebenarnya pengennya kita ini hidup rukun, tidak ada lagi permusuhan. Karena mungkin kalau ditarik di sejarah, ada beberapa karangan penelitian ini ya, antropologi terkait masalah budaya Jawa yang mengatakan bahwa ada sejarah memang ada sedikit crash antara umat Islam dan orang-orang Kejawen, tetapi itu bukan menjadi alasan kita untuk membuka luka lama, permusuhan lama kita timbulkan lagi. Tidak, kita ini sekarang hidup di zaman dimana kita harus menjadi satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus rukun, bermasyarakat juga rukun. Kita harus membangun negara kita, itu yang lebih penting. Jangan debat-debat lagi. Kalau saya seperti itu. Kalau jenengan gimana, Bu? Kalau menurut saya gini, Mas, video ini hanya meluruskan ya, hanya meluruskan kata-kata yang dari Mr. M kepada saya. Saya ingin di dalam video ini kalian mengerti, bukan orang Islam saja yang berhak mengucapkan la ilaha illallah, bukan orang Jawa saja, semuanya berhak. Kalau memang percaya dengan adanya Allah, ya. Jadi saya tidak menekankan untuk orang Jawa atau untuk orang Islam, tidak ada perbedaan sama sekali, ya. Saya disebut sebagai Kejawen, oke. Disebut sebagai orang Islam, oke. Terserah panjenengan yang melihat, oke. Saya ingin meluruskan kata-kata dari Mr. M ini agar tidak timbul rasa salah paham. Cuman itu saja tujuan saya, nggak ada yang lain. Saya ingin persaudaraan kita semakin erat ya, antara orang Jawa dan orang Islam. Cuman itu saja, Mas. Terima kasih untuk sahabat Punden sekalian yang sampai saat ini setia dengan channel kita dan tetap mengikuti channel kita. Demikian acara kita di acara hibah kita. Semoga di acara hibah ini banyak orang-orang yang merasa tergugah, Bu, ya. Orang Kejawen dan juga teman-teman Islam. Semoga tidak ada lagi yang namanya debat-debat sana sini, debat kusir yang ada di Facebook, sehingga banyak sekali orang yang melaporkan karena ada penistaan agama. Kita tidak mau lagi. Kita akan lanjut lagi di acara kita menghibah selanjutnya. Kita akan menghibah dengan tema-tema yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam Rahayu.